Tuhan menghendaki agar kita memberi sedekah, memberi derma, memberi perhatian kepada sesama kita yang memang membutuhkan. Dan diingatkan bahwa kita melakukan itu bukan supaya dipuji orang, tetapi kita melakukan itu karena memang Allah yang saya imani, Allah yang Anda imani, mengajarkan kita sekalian agar kita mempunyai hati juga terhadap sesama kita. Memberi sedekah, memberi derma. Lalu hal yang kedua yang juga diingatkan oleh Tuhan Yesus berkenaan dengan kewajiban agama kita ialah hal berdoa. Sekali lagi dia ingatkan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang yang pura-pura berdoa, tujuannya bukan membangun hubungan dengan Tuhan, padahal hakikat berdoa ialah bahwa saya bercakap-cakap dengan Tuhan, saya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk hidup saya, dan juga saya mau menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup saya, entah itu keprihatinan, entah itu pujian dan syukur, dan melalui doa itu saya sampaikan kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan bukan pertama-tama yang diingatkan oleh Tuhan Yesus agar kita dilihat orang. Bahwa kalau Anda misalnya datang berdoa di sini, pergi ke patung Bunda Maria di luar berdoa, orang melihat Anda, ya tidak apa-apa. Yang penting intensi Anda untuk berdoa di sana bukan supaya dilihat orang, tetapi Anda mau membangun relasi dengan Allah. Itulah salah satu kewajiban kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang diingatkan kepada kita pada awal masa puasa ini ialah hendaklah kita berpuasa. Artinya menyediakan hati kita agar Tuhan sungguh-sungguh menjadi pusat perhatian kita. Yesus berpuasa agar dia memahami sungguh-sungguh apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dia lakukan dalam hidupnya. Puasa kita bukan pertama-tama dan hanya soal kita tidak makan kenyang satu kali, atau hal-hal yang berkaitan dengan kita tidak mau terbawa arus oleh keinginan-keinginan kita, bahwa itu termasuk ya, tetapi yang paling penting ialah melalui tindakan berpuasa kita itu, kita semakin memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi perhatian kepada saya. Nah, saudara dan saudari, inilah 3 hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, agar dalam masa Prapaskah ini kita memberi perhatian dan melakukan hal-hal ini, dan semuanya ini kita lakukan karena kita percaya kepada Allah Bapa kita. Hal lain yang diingatkan kepada kita sebagai bagian yang penting dari proses retret kita bersama ini ialah bahwa kita harus bertobat. Kita berbalik dari diri kita kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Berbaliklah kepadaku. Allah demikian berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu,
berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi kita diajak untuk melihat diri kita. Selama masa retret ini, mari kita memandang diri kita. Apakah hidup kita memang ditentukan oleh keinginan-keinginan diri kita sendiri, kepentingan-kepentingan diri kita saja, atau kita membiarkan kehendak Allah itulah yang mewarnai hidup saya selama hidup saya di dunia ini. Teristimewa pada masa Prapaskah ini, kita melakukan pertobatan, kita berbalik arah. Kalau selama ini mungkin kita senang untuk melakukan hal-hal yang mengutamakan diri kita sendiri, mari kita berubah. Mari kita membarui diri, kita kembali kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan hal itu kepada kita. Maka saudara-saudari, mari kita selama masa Prapaskah ini melihat diri kita, memasuki suasana batin kita, dan biarlah suara hati kita berbicara di sana. Berubahlah, bertobatlah. Dan yang terakhir, mengapa kita harus berubah? Mengapa kita harus berbalik kepada Allah? Di sana dikatakan, karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyayangi kita, Allah yang panjang sabarnya dan berlimpah kasih setianya. Maka kalau kita berbalik dari keinginan kita sendiri kembali kepada Allah, karena Allah itu adalah pengasih, Dia adalah penyayang, Dia adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Allah yang Anda imani, Allah yang saya imani, sejak kita dibaptis, adalah Allah yang menyayangi kita semua. Allah yang mengasihi, Allah yang sabar terhadap kita manusia ini. Saya kira kalau kita membaca kisah tentang Bapa yang Maha Baik berkenan dengan anak yang hilang itu, disitulah kita menemukan bahwa memang Allah yang diperkenalkan kepada kita oleh Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kita, Allah yang sabar dan panjang kasih setianya. Maka saudara-saudari, kalau kita mengikuti Allah yang penyayang, Allah yang mengasihi, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia, mestilah kita juga menjadi manusia-manusia yang panjang sabarnya, manusia yang menyayangi sesama kita, manusia yang mengasihi sesama kita dan alam semesta ini. Mari saudara-saudari, kita memulai perjalanan tobat kita bersama. Semoga kita saling mendoakan satu sama lain agar cita-cita Tuhan yang ditempatkan kepada kita pada masa tobat ini sungguh membuat kita menjadi manusia yang baru, manusia yang melakukan pertobatan. Dalam artian manusia yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi alam semesta ini. Tuhan memberkati.